Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Sofiatul Fuada dengan NIM 1860212221035 dari Tadris Kimia 5B. Pada video kali ini saya akan membahas dan mempelajari materi kelas 11 yaitu kelarutan dan hasil kali kelarutan atau biasa disebut dengan KSP. Baik, langsung kita mulai. Simak baik-baik ya teman-teman. Sebelum kita masuk ke materi, kita perhatikan video ini terlebih dahulu ya. Hari ini Budi pergi ke dapur untuk melakukan suatu percobaan. Budi membutuhkan garam dapur yang mempunyai rumus molekul NaCl, air yang mempunyai rumus molekul H2O, dan sendok. Bagaimana kelarutan garam di dalam air? Apakah semua garam dapat larut di dalam air? Mari kita simak penjelasan berikut. Pernahkah kalian melarutkan garam dapur? Ketika sedikit garam dapur ditambahkan ke dalam segelas air, garam tersebut akan larut. Garam tersebut akan larut dan terurai menjadi ion-ionnya. Jika semakin banyak garam ditambahkan ke dalam segelas air, semakin banyak juga endapan yang akan diperoleh. Larutan yang demikian itu disebut larutan jenuh. Artinya, air tidak dapat lagi melarutkan garam dapur. Jika sudah terbentuk larutan jenuh, berapapun jumlah garam yang kalian tambahkan ke dalam segelas air, garam tersebut hanya akan tenggelam di dasar air sebagai endapan kristal. Dari fakta inilah, kemudian muncul istilah kelarutan. Jadi, kelarutan dari garam merupakan jumlah maksimum garam yang akan larut dalam sejumlah air. Berdasarkan hal ini, larutan dapat dikelompokkan dalam kategori larutan kurang jenuh, larutan tepat jenuh, dan larutan lewat jenuh. Larutan kurang jenuh adalah larutan yang masih dapat melarutkan garam. Larutan tepat jenuh adalah larutan yang tidak dapat lagi melarutkan garam. Sedangkan larutan lewat jenuh adalah larutan yang tidak dapat lagi melarutkan garam sehingga terjadi endapan kristal. Keterlarutan garam, ada garam yang mudah larut seperti garam dapur, ada garam yang sukar larut seperti perak klorida dan perak nitrat, dan masih banyak lagi macam-macam garam. Untuk mengetahui berapa banyak jumlah garam yang larut atau jumlah maksimal garam yang larut di dalam air, mari kita simak penjelasan berikut. Kelarutan. Kelarutan dilambangkan dengan S. Suatu padatan garam yang mudah larut dalam air menunjukkan kondisi larutan belum jenuh dan akan terionisasi menjadi ion-ionnya. Dengan contoh garam AXBY, jika dilarutkan ke dalam air akan terionisasi menjadi ion XaY+ dan YbX-. Satuan kelarutan dinyatakan dalam konsentrasi atau mol per liter. Tetapan hasil kali kelarutan dilambangkan dengan KSP. Dalam larutan jenuh yang mengandung garam yang sedikit larut akan terjadi kesetimbangan. Dengan contoh, garam AXBY akan larut terurai menjadi ion XaY+ plus YbX-. Ketika larutan berada pada kondisi jenuh dan tidak bisa lagi melarutkan garam AXBY, maka akan terjadi kesetimbangan antara garam AXBY padat dengan ion XaY+ dan YbX-. Tetapan kesetimbangan. Untuk kesetimbangan antara garam dengan ion-ionnya disebut tetapan hasil kali kelarutan atau KSP.
Sp merupakan hasil kali konsentrasi kesetimbangan ion-ion dalam larutan. Jadi, tetapan kesetimbangan untuk garam AXBY adalah konsentrasi air plus pangkat koefisien dikali konsentrasi BX min pangkat koefisien. Kemudian, apa hubungan kelarutan dengan hasil kali kelarutan ketika garam AXBY larut ke dalam air? Reaksi ke kanan membentuk ion-ion ini, artinya larutan berada pada kondisi belum jenuh. Ketika larutan berada pada kondisi jenuh atau lewat jenuh, maka akan mengalami kesetimbangan dan reaksi ke kiri dan dinyatakan sebagai KSP atau hasil kali kelarutan. Jadi, KSP garam AXBY adalah hasil kali konsentrasi ion XaY+ dan ion ZbX-. Konsentrasi adalah satuan dari kelarutan dan dilambangkan dengan S. Masing-masing dikalikan koefisien dan dipangkatkan koefisiennya, sehingga menjadi X pangkat X dikalikan Y pangkat Y dikali N S pangkat X plus Y. Dan untuk mencari kelarutan garam AXBY, akar pangkat X plus Y KSP per X pangkat X dikalikan Y pangkat Y. Contoh soal, jika suatu garam Ag2CrO4 memiliki nilai KSP sebesar 4 dikalikan 10 pangkat min 12, berapa kelarutan dalam air? Jika garam Ag2CrO4 dilarutkan ke dalam air, akan terionisasi menjadi ion 2Ag+ dan ion CrO4 2-. Dan terjadi kesetimbangan sehingga KSP Ag2CrO4 adalah hasil kali konsentrasi ion Ag plus pangkat koefisien dikalikan konsentrasi ion CrO4 2- pangkat koefisien, sehingga koefisien ion Ag plus sebesar 2 dikalikan konsentrasi S pangkat koefisien sebesar 2 dikalikan konsentrasi ion CrO4 2- S pangkat 1, sehingga 2 pangkat 2 adalah 4 S pangkat 3. 3 dari 2 ditambah 1 penjumlahan masing-masing. Kemudian untuk mencari kelarutan Ag2CrO4 adalah akar pangkat 3 dari KSP per 4, sehingga akar pangkat 3 dari 4 dikalikan 10 pangkat min 12 dibagi 4, sehingga kelarutan Ag2CrO4 di dalam air sebesar 10 pangkat min 4 mol per liter. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses kelarutan. Yang pertama yaitu suhu. Gula atau garam akan sukar larut dalam air dingin, akan tetapi akan larut dengan cepat jika dilarutkan pada air panas. Kemudian ukuran zat terlarut. Coba bayangkan, lebih cepat larut mana? Ukuran garam serbuk atau bongkahan? Pasti lebih cepat larut yang serbuk, bukan? Kemudian yang kedua yaitu volume dan jenis pelarut dan kecepatan pengadukan. Nah, bagaimana menurut kalian kelarutan zat terlarut di dalam pelarut? Tulis di kolom komentar ya. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.